nanti ketika teman-teman sudah dan tidak lupa ketika setelah selesai teman-teman nanti boleh mengisi presensi ya terkait presenter yang pada hari ini tampil. Begitupun nanti dengan para penguji, kami mohon setelah sesi selesai Bapak Ibu boleh memberikan penilaian di link yang sudah tim Humas bagikan. Itu saja proposal MSP Personal Project. Mudah-mudahan hari ini teman-teman yang ujian di hari Senin diberikan kemudahan. Silakan Pak Indra, saya kembalikan. Ya, terima kasih Bu Santi. Kita akan mengumandangkan yel-yel dari level 9 yaitu Ambiten. Ketika Pak Indra Ambiten, MSP Ambiten gimana Bu Santi? Be inspire, be inspiring. Oke. Kita coba ya. Unbeaten, inspire, be inspiring. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Baik teman-teman, sambil menunggu dari penguji satu di sini kita akan kedatangan penguji satu yaitu Ibu Kiki Yuliati, Dokter Ibu Kiki Yuliati. Apakah Reza, sebelum kita mulai kita tanya-tanya dulu kepada Reza. Assalamualaikum Reza. Waalaikumsalam Bapak. Iya, gimana Reza, sudah siap untuk ujian proposalnya? Insya Allah siap Pak. Alhamdulillah. Gimana, ada rasa deg-degan nggak? Alhamdulillah, semoga lancar dan nanti kedepannya ketika presentasi Reza memberikan yang terbaik. Oke, dan di sini sudah ada kedatangan dari orang tua ataupun papa dari Reza ya. Semoga yang terbaik hasilnya dan maksimal dari Reza. Oke, Reza. Oke. Sambil kita menunggu Bu Kiki ya, sepertinya belum hadir ya teman-teman dan juga ayah bunda. Nah, di sini kita akan melihat juga ya yang ada di ruangan 1, ada berapa sambil kita melihat juga ya sambil persiapan. Teman-teman tetap ini ya harus tetap on cam dan respect kepada siapapun yang tampil karena kan memang ini juga nanti sebagai bahan evaluasi ya bagi teman-teman, sebagai bahan masukan juga barangkali nanti teman-teman bisa mengambil apa sih plusnya gitu ya, apa yang masih perlu diperbaiki gitu. Baik, sudah ada Bu Kiki sepertinya. Assalamualaikum Bu Kiki. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini iya Ibu sepertinya koneksinya sedikit kurang stabil ya Bu ya. Oke, tidak apa-apa ya sambil menunggu. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada penguji 1 Ibu Kiki Yuliati Zakiyah MAG dan juga kepada Bapak Zainal Malik Firdaus sebagai penguji 2. Mudah-mudahan hari ini bisa memberikan feedback yang bagus ya, laporan secara utuh untuk MSP-nya bisa mendapatkan banyak sekali saran maupun rekomendasi. Baik, Assalamualaikum Bu Kiki, apakah suara saya terdengar? Waalaikumsalam, sudah Bu, sudah sekarang jelas. Alhamdulillah. Oke, baik. Kita mulai saja ya. Bapak Ibu penguji dan juga ayah bunda serta Ananda. Baik teman-teman yang ada ya, kita langsung mulai saja. Baik teman-teman yang ada di ruang 1, mari kita beri tangan yang meriah untuk Raisya Ivana Ramadhani. Yeay. Oke, silakan kepada Raisya, boleh dimulai untuk presentasi. Oke, sudah muncul Raisya, boleh dimulai.
Baik, saya akan mulai presentasi pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmat dan rahmatnya kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri acara pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa selalu terlimpahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabatnya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pembimbing saya yaitu Bapak Tony Hernowo dan Ibu Asli Nurjana yang telah berkontribusi banyak dalam membantu saya membuat proposal MSP Personal Project ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kiki Yulianti dan Bapak Zainal Malik Firdaus selaku penguji saya pada hari ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang ikut berpartisipasi pada acara kali ini. Sebelum saya memulai presentasi pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Raisya Ivana Ramadhani dari kelas 9 Master, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal MSP Personal Project saya dengan judul Efektivitas Kertas Benih sebagai Media Tanaman Kecambah Vigna radiata. Pada presentasi kali ini saya akan membahas bab 1 atau pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, teknik pengumpulan data, langkah penelitian, jadwal penelitian, sistematika penulisan, dan daftar pustaka. Mohon maaf, saya akan berhenti share screen dulu karena ada kendala. Oke, tidak apa-apa Ica. Boleh dilanjutkan, sudah muncul di layar. Baik, yang selanjutnya saya akan membahas latar belakang mengapa saya memilih judul ini untuk MSP Personal Project saya. Saya menuliskan latar belakang dalam bentuk poin dan saya akan menjelaskan di setiap poinnya. Poin pertama, pencemaran lingkungan akibat kertas. Seiring berkembangnya zaman, peningkatan pencemaran lingkungan banyak disebabkan oleh sampah. Salah satunya sampah kertas. Menurut media Indonesia, sekitar 72,7% pencemaran lingkungan disebabkan oleh sampah dan limbah yang berasal dari pemukiman warga. Apalagi perkembangan jumlah penduduk yang sangat cepat berpengaruh pada peningkatan jumlah pencemaran lingkungan di setiap tahunnya. Poin kedua, dampak polusi kertas. Polusi kertas sendiri merupakan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh penggunaan dan produksi kertas yang berlebihan, sehingga menyebabkan efek buruk yang berkepanjangan bagi kualitas udara, air, dan tanah. Di poin ketiga, produksi kertas berdampak pada ketersediaan hutan hijau. Selain menyebabkan pencemaran lingkungan, penggunaan dan produksi kertas yang berlebihan juga berpengaruh pada ketersediaan hutan hijau yang berkurang setiap tahunnya. Apabila produksi dan penggunaan kertas tidak dapat dikendalikan, maka hutan hijau akan berkurang secara drastis. Di poin keempat, upaya untuk mengurangi polusi kertas menggunakan inovasi kertas benih. Melihat permasalahan dari poin 1 sampai 3, upaya-upaya besar diperlukan untuk memastikan bahwa pencemaran yang diakibatkan oleh limbah kertas dapat berkurang. Salah satu upaya untuk menguranginya adalah dengan mengolah kembali kertas bekas tersebut menjadi produk yang ramah lingkungan dan praktis digunakan. Poin kelima, penggunaan kertas benih sebagai media tanaman. Kertas benih adalah salah satu inovasi produk yang berbahan dasar kertas bekas yang ramah lingkungan. Kertas benih merupakan sebuah karya hasil dari kertas daur ulang yang dicampur dengan biji-bijian. Sehingga limbah kertas tidak lagi dibakar atau dibuang percuma, namun kembali ke tanah terurai dan bahkan dapat menumbuhkan tanaman.
Kertas benih juga dapat dijadikan sebagai media simpan biji dan media tumbuh berkecambahan. Mohon maaf, ada kendala lagi karena laptopnya nge-frame. Saya akan stop share dulu dan men-share ulang nantinya. Silakan aja. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, saya akan melanjutkan sesi presentasi. Berdasarkan poin-poin yang sudah saya sebutkan pada latar belakang, saya merumuskan identifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara mengaplikasikan kertas benih untuk media tanaman. Yang kedua, bagaimana hasil tanaman kecambah yang menggunakan kertas benih. Dan yang ketiga, apakah kertas benih efektif untuk media tanaman kecambah. Berdasarkan poin-poin pada identifikasi masalah yang sudah saya uraikan, saya menemukan tujuan penelitian sebagai berikut. Mengetahui cara mengaplikasikan kertas benih pada media tanaman kecambah, mengetahui hasil tanaman kecambah yang menggunakan kertas benih, dan mengetahui efektivitas kertas benih untuk media tanaman kecambah. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan metode yang biasanya dilakukan oleh seorang peneliti untuk dapat mengumpulkan data dan informasi yang nantinya akan berguna sebagai fakta pendukung dalam memaparkan materinya. Dengan demikian, teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data menggunakan lembar observasi atau tabel observasi serta melakukan penelitian terhadap tanaman kecambah. Kurang lebih seperti ini tampilan tabel observasi yang akan saya gunakan dalam penelitian ini. Di dalam tabel observasi tersebut, saya akan menampilkan gambar objek yang sedang saya teliti, dan saya akan memberikan keterangan. Keterangan yang saya akan tuliskan banyak daun. Selanjutnya, langkah penelitian. Langkah penelitian adalah prosedur pembuatan karya tulis ini supaya penelitian dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Maka langkah penelitian disusun sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, membuat judul. Yang ketiga, menyusun proposal. Yang keempat, mengumpulkan data. Yang kelima, menganalisis data. Selanjutnya, jadwal penelitian. Pada bulan Januari, sekitar tanggal 10 hingga 28 Januari, kegiatan yang saya lakukan adalah sosialisasi MSP Personal Project, perkenalan dari siswa kepada pembimbing, pengumpulan judul yang sudah di-ACC oleh pembimbing, penulisan dan finalisasi proposal MSP oleh pembimbing. Pada bulan Februari, sekitar tanggal 7 hingga 25 Februari, kegiatan yang saya lakukan adalah mengumpulkan file PDF proposal dan PowerPoint kepada pembimbing, dan melakukan sidang proposal MSP Personal Project. Pada bulan Maret, sekitar tanggal 2 hingga 21 Maret, kegiatan yang saya lakukan adalah memulai penelitian dan pengambilan data terhadap objek yang sedang saya teliti. Pada bulan April, sekitar tanggal 1 hingga 14 April, kegiatan yang saya lakukan adalah penulisan, finalisasi, dan pembahasan bab 2 dan bab 3, serta bimbingan kelengkapan. Pada bulan Mei, sekitar tanggal 9 hingga 25 Mei, kegiatan yang saya lakukan adalah mencetak MSP Personal Project dan mengumpulkan MSP Personal Project kepada pembimbing, serta melakukan sidang MSP Personal Project. Selanjutnya, sistematika penulisan. Sistematika penulisan adalah pedoman agar proposal tertulis dengan struktur yang benar dan tepat. Dengan demikian, sistematika penulisan proposal disusun sebagai berikut. Yang pertama, sampul depan atau cover, daftar isi, bab 1 atau pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, teknik pengumpulan data, langkah penelitian, jadwal penelitian, sistematika penulisan, dan daftar pustaka. Selanjutnya, daftar pustaka.
Pada penelitian kali ini, saya mengambil beberapa sumber dari internet untuk melengkapi data pada penelitian saya. Yang pertama, saya mengambil sumber dari international.kompas.com dengan artikel yang berjudul Apa Dampak Kertas bagi Lingkungan. Yang kedua, saya juga mengambil sumber dari pekanbaru.tribunnews.com yang artikelnya berjudul Kebenang Kertas Berisi Benih yang Dapat Ditanam. Sebelum saya menutup presentasi kali ini, saya akan membuka sesi tanya-jawab untuk para penguji dan sesi kesan-pesan untuk para orang tua. Silakan untuk Bapak Ibu penguji, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih Raisya dan juga teman-teman boleh sekali lagi beri tepuk tangan untuk Raisya. Masya Allah sekali ya, tadi dari pemaparannya sangat bagus sekali terkait dengan judul yang akan dilakukan oleh Raisya. Maka langsung saja, untuk yang pertama saya persilakan kepada Ibu Dr. Kiki Wuliati Zakiyah MAG untuk memberikan pertanyaan untuk Raisya. Kepada Bu Kiki, saya persilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan sebentar. Bisa yang kedua dulu, penguji kedua dulu. Saya ada telepon penting. Boleh Mangga Bu, boleh Bu, Mangga. Baik, langsung saja. Berikutnya ke penguji 2 terlebih dahulu kepada Pak Zainal. Silakan Pak Zainal. Iya, terima kasih Bu Santi. Baik, Raisya. Oke. Raisya juga sempat ke Pak Zainal ya ini ya waktu sebelum buat proposal. Ya baik. Raisya, Pak Zainal penelitian ya. Ingin coba Raisya berikan gambaran ya. Bagaimana sih nanti Raisya ketika kan ini ada dua ya. Ada dua yang tanpa kertas benih dan dengan kertas benih. Nah, coba ke teknis deh kita lihat masuk ke teknisnya ya. Bagaimana sih teknis nanti Raisya melakukan penelitian ini pada saat mulai menanamnya atau ketika nanti gambaran ketika sudah selesai beres pengamatan lah gitu ya. Iya. Nah, oke, coba boleh diceritakan dulu. Baik, pada bulan saya memulai penelitian dan pengumpulan data untuk penelitian kali ini, saya akan mulai pada bulan Maret. Yang pertama, saya akan membuat kertas benihnya terlebih dahulu. Setelah itu, saya akan memulai penelitian dengan membuat kertas benih. Ya. Saya akan memulai penelitian dengan cara menggunakan tabel observasi, dan saya akan mengambil data serta menuliskan datanya di setiap hari. Saya juga akan melakukan pengamatan di setiap perkembangan tumbuhannya, karena di sini saya akan membandingkan dua tanaman. Yang satu menggunakan kertas benih dan yang satu tidak menggunakan kertas benih. Jadi di dalam penelitian ini saya akan mengukur seberapa efektivitas kertas benih yang menggunakan kertas benih dan tanpa kertas benih. Jadi kesimpulannya di penelitian kali ini saya akan mencari kesimpulan atau jawaban dari judul penelitian saya, yaitu mengenai efektivitas kertas benih. Efektivitas kertas benih yang saya maksud di dalam penelitian ini bukan hanya mengenai tumbuhan yang nantinya akan terlihat hasilnya yang menggunakan kertas benih dan yang tidak menggunakan kertas benih. Tapi saya juga akan mengukur seberapa efektivitas kertas benih itu sebagai produk ramah lingkungan yang nantinya akan dapat diaplikasikan oleh masyarakat atau individu yang bersangkutan. Apakah jawaban saya sudah cukup untuk menjawab pertanyaan Bapak? Oke, terima kasih. Boleh pertanyaan lanjutan ya? Boleh, Mangga, mungkin Pak. Ini sedikit aja masukannya ya. Ini sampai hari keberapa ya Raisya ya? Berapa hari? Kan tumbuhan kecambah tumbuh itu membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 6 hari. Jadi mungkin saya akan menuliskan dan mengumpulkan semua datanya di hari ke-7. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan adalah karena ini kan perbandingan ya. Ada yang tanpa kecambah dan tanpa kertas benih dan dengan kertas benih. Nah, ini kan yang variabel yang dibedakannya hanya itu gitu ya, kertas benih dan tanpa kertas benih. Artinya perlakuan yang lain itu harus sama gitu ya. Jadi biar ini untuk mengingatkan aja sih ya.
kayak misalkan disiram airnya gitu ya. Nah, itu harus sama berapa kali sehari gitu kan. Kemudian kalau dikasih ada pupuk mungkin ya dan lain sebagainya. Nah, itu sama, yang beda adalah hanya kertas benih dan eh, tidak kertas benih. Jadi memang betul-betul nanti variabel yang didapatkan kalau ada perbedaan ya berarti faktor yang berpengaruhnya adalah kertas benih. Kemudian pencahayaan juga termasuk ya, disimpan di tempat yang sama dan lain sebagainya. Itu aja sih untuk mengingatkan aja sampai dari hari pertama sampai hari ke-7 nanti gitu. Kemudian iya, itu aja sih. Kemudian satu lagi mungkinnya tadi ada di sini kan lebar batang ya. Iya, Mungkin lebih tepatnya diameter batang ya, diameter batang gitu. Bapak. Diameter batang nanti bisa diperbaiki. Itu ya. Siap, Bapak. Terima kasih, Oke, Bapak. terima kasih Raisa. Cukup dari saya, Bu Santi. Oke, terima kasih Pak Zen. Masya Allah ya, tadi masukannya untuk Raisya terkait tadi ya. Jadi diameter batang, kemudian juga nanti untuk ketika penelitiannya lebih fokusnya betul ya, efektivitas dari penggunaan kertas benih dan tanpa menggunakan kertas benih. Nanti silakan dicatat ya setiap masukan dari para penguji. Siap, Ibu. Kiki sudah siap? Ya, insya Allah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Maaf Raisa ya, barusan terganggu ininya. Pertama, Ibu ingin ucapkan selamat ya, Raisa, bagus sekali ini rencana penelitiannya, proposalnya, dan ini Raisa kalau boleh tahu, kenapa Raisa tertarik dengan judul ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Ibu. Alasan saya memilih judul ini untuk penelitian saya kali ini berdasarkan dari problematika atau permasalahan yang sudah saya uraikan pada latar belakang mengenai polusi kertas dan upaya menguranginya, yang kemudian melahirkan beberapa rumusan masalah, sehingga saya dapat menemukan signifikansi penelitian atau lebih tepatnya dampak dari pencapaian penelitian ini, serta data yang akurat mengenai hal yang sedang saya teliti. Apakah jawaban saya sudah cukup untuk menjawab pertanyaan Ibu? Ya, terima kasih. Raisa sudah menjelaskan tuh di latar dan artinya cukup lengkap gitu. Kan di situ ada metode, Ibu tidak melihat ada metode penelitiannya inovasi ya. Kalau yang bentuknya penelitian memang sebaiknya dituliskan saja metode penelitiannya apa. Kan Raisa pakainya eksperimen ya. Betul, Bu. Eksperimen murni. Jadi nanti tinggal metodenya, sebutkan saja metode penelitian ini menggunakan metode eksperimen, gitu kan? Jadi eksperimennya eksperimen murni karena langsung pada dilakukan perlakuan ya, treatment gitu. Dan Raisa kan membanding antara yang diberikan treatment dan yang tidak, atau yang menggunakan kertas benih dengan yang tidak gitu ya. Sehingga kan nanti alat pengumpulan datanya adalah betul tadi observasi gitu ya, kemudian mungkin juga dengan melakukan praktek atau uji coba yang kemudian diteliti dengan cara observasi. Itunya sudah betul kalau alat pengumpul datanya, hanya tinggal nanti dijelaskan lebih rinci gitu ya setelah Raisa memang terjun ke lapangan. Kalau sekarang kan baru rencana penelitian ya, sehingga belum begitu lengkap gitu. Nah, pertanyaan Ibu lanjutannya adalah kan di situ ada pertanyaan bagaimana efektivitas ya kertas benih, betul ya? Betul, Bu. Nah,
apa yang akan apakah kertas benih efektif untuk media tanaman kecambah? Apa yang ingin Raisa lakukan untuk mengukur efektif atau tidaknya media tanaman kecambah ini? Baik, terima kasih atas pertanyaan ini, Ibu. Pada penelitian kali ini, saya akan mengukur seberapa efektivitas kertas benih sebagai media tanaman kecambah. Dan di dalam penelitian kali ini, saya akan membandingkan tanaman yang ditanam menggunakan kertas benih dan yang tidak menggunakan kertas benih. Di situ saya akan meneliti dan mencari kesimpulan apakah kertas benih benar-benar efektif untuk media tanaman kecambah dan apakah kertas benih pantas disebut sebagai produk ramah lingkungan yang efektif. Selain itu juga saya akan mengumpulkan data dan mencari kesimpulan atas penelitian saya mengenai efektivitas kertas benih. Di dalam penelitian ini saya mencari efektivitas bukan hanya mengenai tumbuhannya saja, tetapi mengenai produk ramah lingkungan itu yang apakah benar-benar efektif untuk dijadikan produk ramah lingkungan dan yang nantinya akan diaplikasikan oleh masyarakat. Ya, oke. Terima kasih ya. Jadi nanti pengukuran efektivitasnya juga melalui proses yang tadi ya, proses yang diuji coba observasi tadi ya, praktek tadi ya. Maka akan kelihatan kalau misalnya dia efektif, kan hasilnya akan lebih baik dari sisi diameter daun misalnya ya. Kan tadi ada beberapa yang akan ditelitinya. Nah, kalau misalnya ternyata dia efektif, maka berarti kan hasilnya akan lebih baik. Ya, itu menunjukkan bahwa memang dia lebih efektif gitu. Itu mungkin dari saya cukup ya masukannya ya. Hanya penambahan di metode, barangkali dijelaskan metodenya eksperimen. Kemudian nanti alat pengumpul datanya lebih dilengkapi sesuai dengan apa yang dilakukan di lapangan. Sehingga nanti si hasil penelitiannya akan lebih terbaca dengan jelas gitu ya. Itu saja, Raisa, sangat bagus sekali ini ya. Selamat, mudah-mudahan nanti sukses hasil penelitiannya, eksperimennya, sehingga Raisa bisa menulis juga di jurnal ya bahwa hasil penelitiannya seperti apa gitu. Itu saja. Terima kasih moderator. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bu Kiki Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Kiki atas pertanyaan dan sarannya untuk Raisa. Dan di sini teman-teman semuanya, untuk Raisa mohon maaf, waktunya sudah menunjukkan pukul 8.30. Pak Indra meminta izin dulu kepada Hansa karena di sini ada tanggapan dari ayah Raisa. Kepada ayah dipersilakan. Kepada ayah Raisa dipersilakan. Assalamualaikum ayah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak moderator, Bapak Ibu guru, penguji maupun pembimbing, Raisa untuk proposal penelitian ya efektivitas kertas benih sebagai media tanaman kecambah. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah hadir di sini. Kemudian juga sebenarnya saya juga nggak tahu ya kalau ada semacam proyek sekolah atau ada tugas akhir di sini, yaitu sebagai bentuk kemandirian Ananda Raisa ya. Jadi selama ini memang tidak melibatkan atau tidak merepotkan orang tua dalam melakukan penyusunan proposal maupun nanti mau melakukan rencana penelitian. Itu menjadi semacam hasil atau bukti bahwa SMP Tunas Unggul itu benar-benar mendidik siswa untuk mandiri, itu kemandirian itu saya ucapkan terima kasih yang mungkin tidak bisa didapat di sekolah lain ya. Kalau sekolah lain kan hanya formal aja, ini ada non formalnya yang cukup sebagai siswa, sebagai nanti ketika lulus SMP dia punya kemandirian, punya tata cara penulisan yang bagus atau penelitian yang bagus nanti untuk bekal ke jenjang selanjutnya. Mungkin itu kesan dari saya ucapkan terima kasih pada Raisa. Selamat, bagus sekali tadi saya juga sempat terharu karena selama ini nggak pernah melakukan diskusi dengan orang tua, jadi tahu kok hasilnya udah ada. Lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru, pembimbing maupun penguji dan hadirin yang telah hadir di Zoom meeting ini. Terima kasih. Moderator, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ayah Raisa atas tanggapan. Ya, sama-sama. Dan silakan ditutup sama Raisa.
Baik, sekian dari saya presentasi untuk hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih juga atas segala saran dari penguji. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan, karena kelebihan hanya milik Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, big applause semuanya untuk Raisa. Baik teman-teman semuanya, Pak Indra akan panggilkan untuk peserta selanjutnya, yaitu ada Hansa Fatina Audrey dengan judulnya Inovasi Sabun Organik dengan Campuran Ekstra Bunga Gardenia. Izin keluar, Pak ya. Ya, mangga Bapak. Apakah sudah terlihat? Sudah ada, Reza. Mohon maaf, Pak Hansa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hansa Fatina Audrey dari kelas 9 Expert. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal MSP yang berjudul Inovasi Sabun Organik dengan Campuran Ekstrak Bunga Gardenia. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Linda Widianti dan Bapak Artit Mutiawan yang telah membimbing saya, dan kepada para audiens yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Seperti yang kita ketahui, hampir semua alat pembersih sehari-hari berbahan dasar sabun. Sabun merupakan produk yang digunakan sebagai pembersih dengan media air. Penggunaan sabun sangat penting untuk kesehatan dan kebersihan lingkungan. Sabun memiliki dua bahan, yaitu alami dan juga kimia. Salah satu sabun yang berbahan dasar alami adalah sabun organik. Sabun organik merupakan produk kecantikan yang ramah lingkungan. Dikenal dengan istilah organik karena hanya mengandung bahan-bahan alami. Saat ini di pasaran banyak ditemui sabun yang memiliki wangian. Sabun yang wangi sangat disukai oleh banyak orang. Sabun wangian ini berasal dari ekstrak tumbuhan dan juga hewan. Salah satu tumbuhan yang sering dijadikan ekstrak adalah bunga gardenia. Bunga gardenia merupakan tanaman hidrotropis yang berdaun lebar. Bunga gardenia dikenal dengan baunya yang sangat harum. Identifikasi dari inovasi ini adalah bagaimana cara membuat sabun organik dengan menggunakan ekstrak bunga gardenia dan bagaimana pengaruh penggunaan sabun organik dengan ekstrak bunga gardenia terhadap kulit. Saya ingin membuat inovasi ini karena ingin mengetahui bagaimana cara pembuatan sabun organik dengan ekstrak bunga gardenia dan pengaruh dari penggunaan sabun organik dengan ekstrak bunga gardenia terhadap kulit. Alat yang dibutuhkan untuk membuat sabun organik adalah koran bekas, sarung tangan, kacamata, masker, mangkuk, pipet, oven, cetakan silikon, timbangan, talenan, spatula, panci, pisau, kompor, dan beker gelas. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat sabun organik adalah minyak zaitun, minyak kelapa, minyak D5, beras, bengkuang, alkali NaOH, air dingin, dan bunga gardenia. Berikut langkah kerja yang akan saya lakukan. Yang pertama, menentukan jenis proyek. Yang kedua, membuat judul. Yang ketiga, menyusun proposal. Yang keempat, menyiapkan alat dan bahan. Yang kelima, membuat produk. Yang keenam, menulis jurnal. Dan yang terakhir, menarik simpulan. Berikut jadwal kerja yang akan saya lakukan dari tanggal 10 Januari sampai tanggal 25 Mei 2022. Pada tanggal 1 sampai 3 Maret, saya mulai membeli alat dan bahan. Tanggal 5 sampai 8 Maret membuat percobaan pertama. Tanggal 10 sampai 13 Maret membuat percobaan kedua. Dan tanggal 14 sampai 16 Maret membuat percobaan ketiga. Sistematika penulisan dimulai dari sampul, daftar isi, bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah, identifikasi inovasi, tujuan inovasi, alat dan bahan, langkah kerja, jadwal kerja, sistematika penulisan, dan daftar pustaka. Sumber buku yang saya ambil ditulis oleh tim bahasa SMP Tunas Unggul, dan sumber internet ditulis oleh Intan Nabila dan Fatimah Rahmawati Sukarman. Itu saja dari saya. Apakah ada pertanyaan? Terima kasih Hansa atas pemaparannya. Baik, kita akan mendengarkan pertanyaan
kepada penguji 1 yaitu dari Ibu Dr. Kiki Yulianti Zakia MAG. Kepada Ibu Kiki dipersilakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hansa Fatima ini adalah inovasi ya bentuk penelitiannya ya atau penulisan akhirnya, karya tulis akhirnya. Ini berkaitan dengan inovasi. Pertama sama ya pertanyaannya, apa sih sebetulnya yang menyebabkan Hansa merasa tertarik untuk meneliti atau membuat inovasi sabun dengan sabun organik dengan campuran ekstrak bunga gardenia? Ada apa kira-kira? Dan kenapa bunga gardenia yang dipilih? Silakan. Karena saya menyukai sabun yang wangi dan tertarik untuk membuat sabun karena masa pandemi ini sangat penting bagi kita untuk membersihkan diri dengan mandi dan mencuci tangan. Saya memilih bunga gardenia karena bunga gardenia sebelumnya lebih sering digunakan untuk ekstrak pada parfum dan untuk sabun itu jarang. Jadi saya mau coba inovasi untuk buat sabun organik dengan ekstrak bunga gardenia. Oke, jadi sebelumnya belum pernah ada sabun dengan bunga gardenia. Ini betul-betul baru, apakah atau memang pernah ada juga yang lain yang menggunakan bunga gardenia untuk sabun? Pernah ada, tapi untuk sabun organik belum. Oke, jadi untuk sabun yang umum, yang non organik gitu ya, itu ada, cuma yang sabun organik belum gitu. Jadi memang dari situ ya ininya. Nah kemudian bagaimana kan yang pertanyaan kedua itu menanyakan bagaimana pengaruhnya terhadap kulit ya? Apa yang akan Hansa lakukan untuk tahapan mengecek pengaruhnya terhadap kulit? Jadi saya akan ngecek ke bagian telinga luar, telinga belakang untuk mengecek apakah akan terjadi sesuatu pada kulit saya seperti timbulnya jerawat, bintik-bintik, atau malah bikin jadi lembut dan cerah. Jadi uji cobakan kepada siapa kira-kira tahapannya? Diri saya sendiri. Oh, dipakai sendiri. Ya. Selama berapa hari? Selama 3 hari. Ya, itu semua yang akan dilakukan oleh Hansa, tolong dituliskan itu ya di tahapannya. Karena kan akan dilakukan jawab pertanyaan pertama itu apa yang dilakukan kan, bagaimana cara bunga organik dengan campuran ekstrak bunga gardenia. Tahapan yang kedua itu pertanyaan yang kedua itu adalah pertanyaan tentang apakah sabun gardenia itu akan dampaknya apa terhadap kulit gitu kan ya. Berarti kan harus ada tahapan proses pengujian dari sabun tersebut terhadap kulit. Nah, itu harus dilakukan disampaikan di tahapannya itu di langkah-langkah pelaksanaan inovasi ini gitu ya. Nanti ditambahkan oleh Hansa ya supaya lebih jelas gitu untuk menjawab pertanyaan yang kedua itu maka Hansa melakukan tahapan apa gitu kan, uji cobanya apa, dicoba berapa hari gitu kan, apakah terdampak pada kulit kita atau tidak misalnya. Harus dicek juga di penelitiannya penelitian yang lain gitu ya. Apakah mengecek sabun terhadap kulit itu cukup dengan 3 hari atau tidak. Jadi kalau bisa nanti Hansa juga baca-baca jurnal ya tentang ini atau teori-teori yang sudah dibuktikan oleh orang lain. Berapa hari sih cukup menguji terhadap kulit itu. Jadi kita punya data yang lengkap gitu. Bahwa misalnya menurut teori apa sabun diujikan terhadap kulit itu selama 3 hari misalnya gitu ya. Kalau tidak ada dampak yang terasa apapun, berarti dianggap sabun itu cocok misalnya gitu ya, dan lain sebagainya. Silakan itu saja tambahannya dari Ibu. Hatur nuhun ya Hansa ya, selamat ya, bagus sekali ininya hasil rencana inovasinya ya. Mudah-mudahan sukses dan berhasil dan bisa memproduksi sabun gardenia nanti ke depannya ya. Nuhun, mangga saya kembali ke moderator. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah teman-teman semuanya, ya ini merupakan inovasi dari Hansa, betul sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Kiki, dan semoga ini menjadi apa ya, nanti Hansa akan menghasilkan sebuah sabun ya. Hansa kemudian kita panggilkan kepada penguji 2 yang akan memberikan pertanyaan. Silakan kepada Bapak Zainal Malik.
Oke, terima kasih Pak Indra. Ini saya jadi bingung ya nanya apa ya. Udah semua kayaknya sama Bu Kiki ya. Hansa sama deh sama kayak tadi siapa namanya Raisa ya. Boleh diceritakan teknis ininya nggak ke depannya yang pembuatan sabunnya itu seperti apa sih gitu ya? Pengen tahu Pak Zainal. Jadi saya mulai bikin ekstraknya dulu dengan cara bunga gadenya dipotong-potong, terus direbus selama 15 menit menggunakan air distilasi, dan setelah itu disaring oleh kertas sari. Sabunnya yang di oven selama dengan suhu 80 derajat, dan setelah itu diaduk lagi dan dicampurkan beras dan bengkuang, diaduk hingga mengental dan ditunggu selama 24 jam. Setelah itu ditunggu selama 2-4 minggu biar benar-benar meresap bahan alaminya. Oke. Ada lagi, Pak Zen? 2-4 minggu tadi ya ditunggunya ya? Iya, Pak. Wah, berarti ini memang memakan waktu ya. Nah, itu mungkin yang harus diperhatikan nanti ke waktunya ya. Kalau ini dilakukan, perhatikan waktunya. Mudah-mudahan sih bisa selesai tepat waktu ya. Kemudian tadi ada proses destilasi ya? Air destilasi. Air destilasi. Kirain teh ada ekstraknya pakai destilasi nggak atau nggak didestilasi langsung dari hasil rebusan ya? Langsung dari air rebusan disaring dulu. Oh, oke. Ya bagusnya sih pakai destilasi juga itu. Ya kalau nggak salah di sekolah juga ada ya alat destilasinya. Kalau mau dicoba pakai mengekstrak silahkan gitu ya. Itu aja paling terima kasih banyak Hansa, semoga lancar ya. Ini waktunya lumayan 2-4 minggu. Baik. Mudah-mudahan tidak terkendala apapun ya. Itu aja. Terima kasih Bu Santi, Pak Indra. Silahkan. Baik. Terima kasih Pak Zen. Nanti Kansa boleh ya menghubungi Pak Argit atau sama Pak Zen juga ya terkait dengan alat tadi ya. Barangkali nanti boleh untuk melengkapi penelitiannya Kansa. Jangan lupa untuk dicatat juga ya masukan dari para penguji supaya nanti bisa ditambahkan ketika melengkapi di laporan penelitiannya. Rupanya cukup ya untuk sesi tanya jawab bersama para penguji. Berikutnya saya persilakan perwakilan dari orang tua Kansa. Apakah sudah hadir bersama kami ayahnya Kansa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mangga Bapak. Terima kasih Bapak Ibu moderator, Bapak Guru Pembimbing. Ini saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan, terutama ini sangat menarik sekali melibatkan orang tua dalam kegiatan dan terhadap siswa yang akan melakukan penelitiannya, karena ini terus terang sangat menarik. Ini di level SMP ini sudah dilakukan, ini sudah suatu hal yang sangat membanggakan, melatih siswa untuk melakukan presentasi dan mempertanggungjawabkan pendapatnya, dan ini sangat bagus untuk kedepannya terhadap siswa.
Kami berharap semua penelitian yang dilakukan oleh siswa dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Walaupun ada kendala-kendala, kami sebagai orang tua akan siap membantu mendukung pelaksanaan kegiatan sekolah ini. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih orang tua dari Kansa tadi ya, akan support ya, akan mendukung sekali dengan proses ya untuk penyusunan MSP Personal Project ini. Terima kasih juga untuk Ayah dan Bunda ya yang siap untuk bekerja sama mensukseskan penyelesaian laporan ini. Baik, langsung saja teman-teman dan juga Ayah Bunda serta para penguji, kita akan masuk ke Kansa. Oke, sudah stop share ya? Oke, boleh ditutup dulu sama Kansa untuk presentasinya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh di-applause semuanya untuk Hanca. Masya Allah. Nah, ini ada satu inovasi dari siswi SMP Tunas Unggul, di mana kan yang sering yang ada yang sekarang untuk sabun itu ada dari sakura, bunga sakura, terus bunga apa lagi ya kira-kira Bu ya. Dan di sini ada salah satu inovasi ini dari Hansa tersendiri, yaitu bunga gardenia. Masya Allah, terima kasih sekali Hansa. Semoga kedepannya Hansa lancar dalam penelitiannya, kemudian nanti untuk observasinya juga dan untuk eksperimennya juga nanti Hansa berjalan dengan lancar, dan itu akan memberikan sebuah produk ke depannya, dan semoga nanti akan produknya ini booming dan diterima dari sama masyarakat ya Bu Sati. Terima kasih sekali. Baiklah teman-teman semuanya, tanpa mengulur waktu kita akan panggilkan siapa ya peserta yang ketiga. Kita panggilkan Syafiq Ahmad Faza dengan judul proposalnya Analisis Produksi dan Distribusi Al-Quran di PT Sigma Ekstra Grafika yang disingkat SIG Kota Bandung. Kepada Syafiq dipersilahkan. Apakah sudah ada? Sudah. Oke, silakan Syafiq. Sudah muncul PowerPoint-nya. Boleh dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Syafiq Ahmad Faza dari kelas 9 Ingenius. Pada kesempatan saya kali ini, saya akan mempresentasikan MSP proposal personal project saya yang berjudul Analisis Produksi dan Distribusi Al-Quran di PT Sigma Ekstra Grafika Kota Bandung. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Dani Wawan Harida dan Ibu Juju Juarsi atas bimbingannya selama ini. Sebentar Bu, ada kendala. Ya, tidak apa-apa Syafiq. Boleh di-share screen-nya seperti tadi Syafiq, seperti Ica. Jadi tidak apa-apa kalau tidak full screen juga ya, kalau memang koneksinya terkendala. Ya Bu. Sebentar.
Nah, boleh seperti ini saja, Safik. Paling nanti di zoom aja sedikit ya, di zoom lagi supaya lebih terlihat. Kita masuk ke latar belakang. Poin pertama, kebutuhan Al-Quran di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Agama, total kebutuhan Al-Quran setiap tahunnya lebih dari 6 juta eksemplar. Sementara unit percetakan Al-Quran UPK Kementerian Agama sejak 2016 sampai 2020 baru mencetak 1.705.000 mushaf Al-Quran. Dari data di atas diperoleh informasi penting bahwa masih banyak kebutuhan Al-Quran setiap tahunnya yang belum terpenuhi. PT Sigma Exagraphica adalah perusahaan yang bergerak di bidang percetakan Al-Quran. Berdiri sejak 9 Oktober 2010, PT SEG memproduksi ribuan mushaf Al-Quran setiap harinya. Di dalam memproduksi mushaf Al-Quran, PT SEG sangat memperhatikan kesucian dan adab memperlakukan terhadap mushaf Al-Quran. Proses produksi dan memproduksi Al-Quran merupakan unsur penting dalam perjuangan Syamil Group untuk mewujudkan visi membumikan mushaf Al-Quran dan menghidupkan syirah di Indonesia. Karena disinilah mushaf Al-Quran diterbitkan oleh Syamil Quran. Setelah mushaf dicetak, Al-Quran lalu dikirim ke PT Sigma Exa Media Arkan Lema untuk selanjutnya didistribusikan ke seluruh kantor Syamil Quran yang berada di Indonesia. Cabang utama Syamil Quran sendiri sudah tersebar di 6 kota, seperti Kota Bandung, Kota Jakarta, Kota Medan, Kota Yogyakarta, Kota Palembang, dan Kota Surabaya. Alasan saya memilih judul MSP ini untuk mengetahui proses produksi dan distribusi mushaf Al-Quran di PT Sigma Exagraphica. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana proses produksi mushaf Al-Quran di PT Sigma Exagraphica Kota Bandung. 2. Bagaimana proses distribusi mushaf Al-Quran di PT Sigma Exagraphica Kota Bandung. 3. Bagaimanakah standar bahan baku yang dapat digunakan dalam proses memproduksi mushaf Al-Quran di PT Sigma Exagraphica Kota Bandung. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui proses produksi mushaf Al-Quran di PT Sigma Exagraphica Kota Bandung. 2. Mengetahui proses distribusi mushaf Al-Quran di PT Sigma Exagraphica Kota Bandung. 3. Mengetahui standar bahan baku pembuatan mushaf Al-Quran di PT Sigma Exagraphica Kota Bandung. Teknik pengumpulan data. Dalam penyusunan karya tulis ini, penulis akan mengumpulkan data dengan dua teknik, yaitu dengan wawancara dan pengamatan langsung ke tempat produksi dan distribusi secara deskriptif dengan penguatan foto-foto mengenai tahapan pembuatan Al-Quran. Langkah penelitian. Penelitian dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menentukan tema. 2. Membuat judul. 3. Menyusun proposal. 4. Mengumpulkan data. 5. Menganalisis data. Dan 6. Menarik kesimpulan dan saran. Jadwal penelitian. Yang sudah saya lakukan selama ini, 1. Menentukan judul MSP, 2. Penulisan proposal MSP dan pengumpulan proposal. Lalu yang sedang saya kerjakan, pembuatan PowerPoint ujian proposal MSP dan pengumpulan PowerPoint. Lalu yang akan saya lakukan adalah 1. Uji proposal MSP, 2. Revisi pasca uji proposal, 3. Melakukan observasi dan wawancara proses produksi dan distribusi di PT Sigma Exagraphica Kota Bandung. 4. Penulisan dan fiksasi pembahasan bab 2. 3. Pengumpulan berkas MSP. Dan 6. Sidang MSP personal project yang akan
dilaksanakan tanggal 18 sampai 2 Mei 2022. Sistematika penulisan. Sistematika penulisan adalah pedoman agar proposal tertulis dengan struktur yang benar dan tepat. Dengan demikian, sistematika penulisan proposal disusun sebagai berikut. 1. Sampul depan atau cover. 2. Daftar isi. 3. Bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, teknik pengumpulan data, langkah penelitian, jadwal penelitian, dan sistematika penulisan. Lalu yang terakhir ada daftar pustaka. Daftar pustaka saya mengambil dari 2 sumber, yaitu sumber buku dan sumber internet. Sumber buku yang saya ambil adalah dari Tim Bahasa Tunas Unggul 2022, Pedoman Penulisan Proposal MSP Personal Project 2022, SMP Tunas Unggul Bandung. Yang berasal dari internet, saya mengambil dari kabar24.bisnis.com yang berjudul Kebutuhan Al-Quran di Indonesia. Lalu yang kedua, yang berjudul Jumlah Penduduk Beragama di Islam di Indonesia. Lalu yang terakhir, saya mengambil dari syamilgroup.id yang berjudul PT Sigma Exagrafika. Sekian, apakah ada pertanyaan? Terima kasih Syafiq atas presentasinya. Baiklah, kita akan mendengarkan pertanyaan yang akan diberikan oleh Komisi 1, yaitu Ibu Dr. Kiki Yulianti Zakia MAG. Kepada Ibu Kiki dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama juga sama ya, ingin mengucapkan selamat ya pada Syafiq karena memang ini juga judul yang sangat bagus. Sudah artinya judul yang cukup tinggi ya, tapi bisa diambil oleh anak SMP. Kenapa Syafiq tertarik memilih judul tentang tentang penerbitan Al-Quran di PT Sigma ini? Dan mengapa PT Sigma yang dipilih? Karena kan ada 288 penerbit Al-Quran ya, disebutkan oleh Syafiq ya di latar belakang masalah. Tapi kenapa PT Sigma yang dipilih? Silakan. Pertama, saya mengambil judul MSP ini karena saya ingin mengetahui proses pembuatan Al-Quran. Dan mengapa saya mengambil PT Sigma Exagrafika? Karena pertama, yang saya tahu penerbit Al-Quran yaitu PT Sigma Exagrafika. Dan kebetulan ayah saya juga kerja di sana, jadi saya lebih tertarik dan ingin tahu proses produksi Al-Quran di sana. Oke, jadi lebih mudah ya untuk penelitiannya ya, karena memang ada yang bisa membantu dalam arti masuk ke PT-nya tersendiri ya, karena kadang-kadang memang kalau tidak ada orang dalam sulit kita masuk untuk melakukan penelitian gitu ya. Oke, terima kasih, bagus sekali. Tadi di pertanyaan di proposalnya yang Ibu baca memang juga sama, belum ada menjelaskan tentang metode penelitian. Ini metode penelitiannya kualitatif ya, Syafiq ya. Jadi Syafiq melakukan penelitian dengan cara memotret. Jadi nanti pendekatan penelitiannya kualitatif, metode yang dipakainya adalah deskriptif. Karena Syafiq memotret apa yang terjadi di lapangan, gitu ya. Nah, kemudian nanti Syafiq bisa tambahkan di teknik pengumpulan datanya lebih diperjelas. Kalau Syafiq mau wawancara, siapa yang mau diwawancara? Kira-kira sudah kebayang belum? Yang akan diwawancaranya siapa? Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang tidak tadi. Saya akan mewawancarai beberapa karyawan di sana, sama ini juga, Bu. Jam waktu wawancaranya disesuaikan dengan jam kerja di sana supaya tidak mengganggu jam kerja, Bu. Oke, nah itu nanti sampaikan, tuliskan lagi ya di proposalnya bahwa misalnya atau di laporan penelitiannya nanti bahwa yang diwawancara itu siapa saja.
gitu kan. Apakah misalnya tim produksi misalnya gitu ya, tim distribusi kan yang ditanyanya adalah bagaimana produksi dan bagaimana distribusi. Mungkin tidak semua karyawan juga kan kita bisa tanya ya, tapi yang harus berkaitan dengan apa yang akan Syafiq teliti. Jadi misalnya yang diwawancara adalah ketua tim produksinya siapa, kemudian ketua tim misalnya distribusi gitu ya. Kemudian misalnya bahan dasar kan tadi menanyakan juga bahan yang dipakai ya untuk kertas untuk PT Sigma ini juga mungkin harus ke siapa gitu pertanyaannya. Kemudian kalau observasi bagaimana mengobservasinya? Kapan dia mengobservasinya? Apa yang diobservasinya? Jadi nanti sama Syafiq lebih dijelaskan gitu ya supaya kita pembaca nanti semakin semakin lengkap gitu ya, tergambar Syafiq menelitinya seperti apa gitu ya. Itu masukan saja Syafiq ya untuk tambahan supaya lebih lengkap di proses penelitiannya. Terima kasih Syafiq dari Ibu, itu saja. Insya Allah dengan begini Syafiq nanti semakin tertarik dan bahkan semoga ya Ibu doakan Syafiq juga punya penerbitan Al-Quran ya ke depannya ya. Amin. Itu saja mungkin saya kembalikan ke moderator. Ya, Masya Allah, luar biasa. Ini dari siswa-siswi SMP kelas 10 luar biasa dengan dari judulnya, kemudian nanti akan menghasilkan apanya. Ini ada doa-doa Syafiq. Dan Bu Kiki juga ini merupakan direktur SMP kelas 10 nya nih. Didoakan sama Bu Kiki nanti ke depannya. Semoga Syafiq ini seorang penerbit ya, menjadi seorang penerbit Al-Quran. Amin ya Allah. Baik, kita akan dengarkan dari penguji dua, yaitu yang akan disampaikan oleh Bapak Zainal Firdaus. Kepada Bapak Zainal, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Indra. Oke, Syafiq. Ya, baru kali ini ya, berarti ini memang bersentuhan dengan sebuah lembaga ya, dan kebetulan juga ayahnya Syafiq di sana ya. Nah, lebih ke teknis lagi ya Pak Zainal, Syafiq. Syafiq, untuk wawancaranya sudah disiapkan belum pertanyaan yang akan tadi kan terkait kalau sama bagian ada masukan ya, nanti observasinya ke siapa, wawancaranya ke siapa. Nah, apa sih yang akan ditanyakan oleh Syafiq gitu ya terkait proses produksi, distribusi gitu ya. Sudah siap belum pertanyaannya atau masih nanti menunggu? Kalau pertanyaan beberapa udah ada yang terbayang, Pak. Contohnya ini standar bahan baku pembuatan Al-Quran di sana seperti apa, Pak? Seperti itu. Dan punten masih di mute. Oh iya. Ya, itu tadi contoh untuk proses produksi mungkinnya. Nah, kalau untuk proses distribusinya apa pertanyaan yang bisa ditanyakan? Tadi kan ada produksi itu dari situ atau sampai ke konsumen? Sampai ke kantor cabangnya doang, Pak. Oh, sampai ke kantor cabang. Oke. Nah, mungkin ya itu aja sih ya masukan dari Pak Zainal. Nanti karena ada dua di sini yang dianalisis ya, ada proses produksi dan proses distribusi gitu kan. Nah, nanti ya betul tadi tambahan aja dari Bu Kiki juga kan, siapa yang akan diwawancaranya ditentukan dulu, kemudian nah di list pertanyaannya gitu ya, mana pertanyaan yang akan teranalisis proses produksinya, mana pertanyaan yang nanti akan teranalisis proses distribusinya gitu. Dua macam pertanyaan gitu ya. Nah, itu disiapkan pertanyaan. Mungkin nanti perlu divideokan juga mungkin ya. Ini dokumentasinya ya.
itu